Mana suaranya? Memang bingung sih kalau selamat hari Minggu jawabnya apa ya? Sama hari Minggu juga ya. Kalau selamat tahun baru juga bingung jawabnya. Selamat tahun baru juga ya. So, senang sekali pagi ini kita bisa berkumpul bersama-sama di Menara Kuningan. Tuhan baik, Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk kita bisa berkumpul sebagai satu keluarga di sini, baik online ya, yang di online ataupun kita secara offline di sini, untuk kita bersama-sama bisa berfellowship satu dengan yang lainnya. Senang bisa ketemu brother sister semua di sini. Yuk kita coba kasih tam lagi satu dengan yang lainnya. Senang bisa ketemu. Terus terang tadi saya agak ngeri ya. Saya mau fellowship tadi dengan Merit Barat, tiba-tiba ditarik oleh mereka. Waduh. Senang lihat kita semua di sini. Di tahun yang baru, di hari yang awal baru ini, kita bisa sama-sama memberikan semangat, kekuatan kepada satu dengan yang lainnya. Semangat dari kita bisa memuji Tuhan dengan nyanyian kita juga. Mari kita berterima kasih kepada song ministry kita yang membantu kita, amin. Dan sebentar lagi kita juga akan bersama-sama belajar daripada firman Tuhan. Ya, dan saya mau kita semua di sini mempersiapkan hati kita. Nah, saya percaya di tahun 2021 adalah tahun yang penuh suka dan duka. Setuju nggak semua di sini? Ya, ada banyak sukanya, tapi juga ada banyak dukanya. Ada banyak kemenangan, ya, tapi juga ada banyak kegagalan yang terjadi. Ada banyak hal-hal benar yang kita lakukan, tetapi juga kita nggak luput dari kesalahan. Ada banyak hal-hal yang tercapai, setuju nggak? Tapi juga ada hal-hal yang masih belum terjadi sesuai dengan harapan kita. Bagaimanapun 2021 bagi kita semua di sini, saya mengajak Bapak Ibu Saudari yang saya kasihi, mari kita tetap syukuri. Mari kita tetap hitung semua berkat yang kita sudah terima di 2021. Amin semua di sini. Dan mari kita juga ambil waktu untuk belajar dari setiap kejadian yang Tuhan sudah biarkan terjadi di dalam hidup kita di tahun 2021. Dan akhir kata saya mengajak kita, mari kita masuki 2022 ini dengan penuh iman dan juga dengan penuh harapan. Bisa semua di sini? Nah, doa saya pagi ini adalah firman Tuhan bisa mempersiapkan kita untuk kita bisa menjalankan 2022 ini bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kita nggak jalan sendirian, tapi kita berjalan bersama dengan Tuhan. Bisa? Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk 2021. Untuk setiap hal yang Kau lakukan di tahun lalu Tuhan. Kami betul-betul bersyukur karena kami tahu ada begitu banyak hal-hal yang luar biasa. Begitu banyak berkat, begitu banyak kemenangan, begitu banyak kerja Engkau Tuhan yang kami hanya bisa syukuri Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap pembelajaran kami boleh lalui Tuhan. Terima kasih juga atas penyertaan Engkau di masa-masa yang sulit juga di 2021 Tuhan. Kami tahu kami bisa lewati 2021 itu semua hanya karena kebaikan dan kemurahan Engkau. Dan kami semangat, kami bisa masuki tahun 2022 Tuhan. Kami mau Tuhan tahun ini betul-betul berjalan dengan Engkau. Kami mau masuk tahun ini dengan penuh harapan Tuhan. Dan kami mau Tuhan menjalankan tahun ini juga dengan iman. Tuhan biarlah firman Engkau sekali lagi Tuhan. Menguatkan kami semua di tempat ini Tuhan. Menguatkan kami yang mendengarkan firman Engkau Tuhan. Sehingga kami bisa menjalankan 2022 ini Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Lembutkan hati kami, buka pikiran kami. Biarlah firman Engkau menemukan tanah yang subur di dalam setiap kami semua di sini Tuhan. Sertai hamba-Mu Tuhan yang akan berkhotbah pagi ini. Biarlah semua kata-kata hamba ini dituntun oleh roh Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini dalam tangan Engkau. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita sebagai satu jemaat di tahun 2022 adalah higher atau lebih tinggi. Yang kita ambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-55. Dikatakan di sana, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Bahasa Inggrisnya adalah, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways
higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Saya percaya pandemi dalam 2 tahun ini menyebabkan banyak yang namanya ketidakpastian dalam kehidupan kita. Betul tidak Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, banyak hal yang susah kita rencanakan, susah kita prediksi. Banyak hal yang bahkan kita udah rencanakan dengan baik, tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Segala sesuatu bisa berubah dalam waktu yang singkat dan cepat. Bahkan di luar daripada apa yang kita pikirkan. Dalam waktu yang sangat singkat, brother sister, kita bisa kehilangan banyak hal. Banyak di antara kita di sini dalam waktu singkat tiba-tiba kita kehilangan yang namanya kesehatan kita. Dan saya percaya banyak kita di sini yang mengalami itu di 2021. Ada yang kehilangan pekerjaan kita. Ada yang kehilangan peluang usaha kita. Ada yang kehilangan income, pemasukan kita. Dan tidak sedikit dari kita di sini yang kehilangan bahkan orang-orang yang kita dekat, orang-orang yang kita sayang. Dan banyak kita di sini mungkin bertanya, mengapa ini terjadi? Banyak kita di sini mungkin masih bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Banyak kita di sini mungkin bertanya, apa yang harus dilakukan? Banyak yang bertanya, akan seperti apa ke depannya? Dan terus terang, Bapak Ibu saudara yang saya kasihi, seringkali kita nggak punya jawaban untuk semua pertanyaan tersebut. Betul tidak? Kadang kita tanya mengapa, bagaimana terjadi, akan seperti apa. Kita nggak ada jawabannya. Nah, brother sisters, memasuki tahun yang baru, saya yakin kita di sini pasti punya perencanaan tersendiri. Kita di sini pasti punya pengharapan kita. Saya yakin ada kita di sini bahkan sudah buat resolusi untuk tahun 2022 ini. Saya berharap, dan ini doa saya, walaupun tetap diliputi dengan banyak ketidakpastian di tahun 2022 ini. Tapi kita bisa menjalankannya dengan iman. Bukan dengan apa yang kelihatan, tapi dengan iman. Tadi dalam perjalanan, saya dan istri saya berdoa, saya hargai apa yang istri saya katakan. Kadang-kadang sebagai manusia kita lihat apa yang kelihatan, apa yang kasat mata. Tapi seringkali kita lupa bahwa Tuhan tetap bekerja walaupun tidak kelihatan. Dan saya mau ajak kita di sini, dengan apapun yang terjadi di 2022, kita percaya bahwa Tuhan tetap bekerja. Ketika ada hal-hal yang kemudian tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita rencanakan dan harapkan, kita tetap percaya bahwa apapun yang Tuhan telah tentukan terjadi, atau Tuhan biarkan terjadi, itu lebih baik, lebih tinggi, lebih besar daripada apa yang kita bisa rancangkan. Saya ulang sekali lagi, dengarkan baik-baik. Apapun yang Tuhan tentukan terjadi, atau Tuhan biarkan terjadi di 2022. Walaupun itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau, mari kita percaya bahwa itu lebih baik, lebih tinggi, lebih besar daripada apa yang kita bisa rancangkan. Inilah alasan kenapa kita memilih tema higher, lebih tinggi untuk 2022. Dengan apapun yang terjadi, kita senantiasa sebagai satu jemaat percaya bahwa rancangan Tuhan, jalan Tuhan itu lebih tinggi, lebih baik, bahkan daripada segala yang kita bisa rancangkan dan pikirkan. Karena itu saya mengajak kita di sini masuk 2022 dengan optimis, dengan iman, dan dengan penuh harapan. Ada 3 hal yang biasanya buat kita hari ini tidak bisa melihat rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama saya sebut sebagai discontent. Kita merasa tidak puas, kita merasa tidak cukup. Selalu ada yang kurang di dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa menghargai apa yang sudah ada, yang kita sudah terima dari Tuhan. Dan itu bisa membuat kita akhirnya tidak bisa melihat rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, yang saya sebut sebagai distance. Ya, kita jauh dari Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, brothers and sisters, kita itu nggak bisa mengerti apa sih yang Tuhan sedang mau kerjakan. Tuhan mau rancangkan dalam kehidupan kita.
Kita nggak bisa melihat kerja Tuhan. Dan kita hari ini nggak bisa appreciate apa yang Tuhan lakukan. Yang ketiga adalah ketika kita discourage. Ketika kita kecewa. Ketika banyak hal tidak terjadi sesuai dengan ekspektasi kita. Kita menjadi pahit. Dan kita nggak bisa melihat bahwa ada rancangan Tuhan di balik daripada semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana caranya hari ini kita bisa melihat bahwa rancangan Tuhan di tahun 2022 ini lebih tinggi, lebih baik, lebih besar daripada apa yang kita bisa bayangkan. Oleh karena itu saya mengajak kita sama-sama, mari kita masuk ke Yesaya pasal 55. Tapi sebelumnya izinkan saya secara cepat memberikan overview dari buku Yesaya. Ya, dan saya semangat ya 2 hari ini memulai tahun dengan buku Yesaya betul-betul membantu saya untuk bisa kembali melihat kepada hati Tuhan. Nah, buku Yesaya ditulis oleh Nabi Yesaya dan ditulis pada zaman 4 raja pada saat itu di kerajaan Yehuda atau kerajaan selatan, ya, yaitu Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Dan Nabi Yesaya berbicara kepada kerajaan selatan kurang lebih selama 50 tahun. Dari 740 sampai 686 sebelum Masehi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah Nabi Yesaya ingin sekali ya menyampaikan isi hati Tuhan kepada bangsa Israel. Pertama, bahwa bangsa Israel akan mendapatkan penghakiman dari Tuhan kalau mereka tidak bertobat. Tetapi Tuhan juga mau sekali sangat menyelamatkan kerajaan Yehuda untuk mereka bisa kembali kepada Tuhan. Di sana akan sangat terlihat dengan jelas betapa besar kasih karunia Tuhan. Dan betapa inginnya dia untuk bangsa Israel bisa bertobat. Dan yang sangat menarik, kitab Yesaya juga adalah kitab di perjanjian lama yang paling bicara banyak tentang nubuatan tentang Mesias. Ya, tentang Yesus yang akan datang. Jadi ini buku yang sangat-sangat menarik. Dan Yesaya sendiri artinya adalah keselamatan dari Yahweh, keselamatan dari Tuhan. Nah, itu kurang lebih overview secara cepat buku Yesaya. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana bangsa Israel pada saat itu hidup menurut kehendak mereka sendiri. Bahkan kalau kita perhatikan sangat menarik ya, dari 4 raja ini 3 rajanya baik sebenarnya. Ya, hanya 1 raja yang tidak takut akan Tuhan. Dan dikatakan bahwa bangsa Israel sebenarnya beribadah, beragama ya kepada Tuhan pada saat itu. Tetapi banyak praktek-praktek keagamaan mereka kelihatan bagus di luar, tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Mereka terus hidup dalam dosa, mereka tidak peduli dengan apa yang Tuhan harapkan dari kehidupan mereka. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan berusaha menunjukkan belas kasihannya dan betul-betul mau bangsa Israel bertobat. Tuhan mau bangsa Israel untuk bisa menikmati keselamatan yang Tuhan sudah siapkan bagi mereka. Tuhan mau bangsa Israel bisa menikmati berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi mereka. Di pasal 55 kita akan bisa melihat hati Tuhan dengan sangat jelas. Yang betul-betul mau bangsa Israel itu untuk tidak kehilangan pengharapan di dalam Dia. Dan akhirnya bisa melihat rancangan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan mereka mau kembali kepada Tuhan. Salah satu buku di Alkitab yang selalu berhasil membuat saya terharu adalah kitab Yesaya. 2 hari ini aja membaca kitab Yesaya betul-betul melembutkan hati saya. Dan saya betul mau encourage Bapak Ibu Saudari, mari kita ambil waktu di bulan Januari ini. Kita merenungkan, membaca kitab Yesaya. Karena disitulah kita bisa menemukan hati Tuhan yang tidak pernah menyerah kepada bangsa Israel, kepada kita semua di sini, dan buat saya pribadi, Tuhan tidak pernah menyerah kepada saya. Ketika kita mulai ragu akan kasih Tuhan. Ketika kita mulai di sini kehilangan pengharapan kita dalam Tuhan karena situasi-situasi yang kita hadapi. Saya berdoa kita bisa temukan lagi hati Tuhan melalui kitab Yesaya. Mari kita masuk sekarang ke pasal 55. Di ayat yang pertama. Masih semangat semua? Amin. Oke. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Wah, kita suka yang ini nih. Ya, yang gak punya duit. Makanya saya bilang semangat baca buku Yesaya ya.
Yang kagak punya duit, angkat tangan, marilah datang katanya. Itu yang dikatakan di buku Yesaya. Terimalah gandum tanpa uang. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik. Dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Yang ketiga, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Kebaca nggak? Baca ya. Oke. Kalau kita baca di sini sangat jelas. Bangsa Israel berusaha mencari kepuasan dari hal-hal yang lain. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan bisa memuaskan mereka. Mereka mencari dan menyembah ilah-ilah yang lain. Mereka menghabiskan waktu mereka, uang mereka, tenaga mereka, sumber daya mereka untuk mendapatkan kepuasan. Tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka terus merasa tidak cukup. Mereka terus merasa lapar. Mereka terus merasa haus. Dan sangat menarik di sini Tuhan mengundang mereka untuk datang kembali ke Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhanlah sebenarnya mereka bisa mendapatkan kepuasan tersebut. Bahkan tidak cuma kepuasan, dikatakan bahwa mereka akan menikmati makanan yang lezat. Bahkan dikatakan bangsa yang lain akan datang untuk mengagungkan mereka. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang akan lakukan itu terhadap mereka. Dan ini terjadi ketika mereka hanya bisa memiliki rasa cukup di dalam Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudari yang saya kasih, Tuhan mau mengingatkan kita semua akan hal yang sama. Jika kita coba mencari rasa puas di tempat yang lain, kita tidak akan dapatkan. Setuju? Kita tidak akan dapatkan. Yang ada adalah kesia-siaan. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang bisa memenuhi semua kebutuhan kita. Dan memberikan rasa puas tersebut kepada kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, kita hanya bisa melihat rancangan Tuhan. Itu lebih tinggi, lebih besar, lebih baik, better, higher, bigger. Di dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita bisa punya yang namanya satu rasa cukup di dalam Tuhan. Kalau kita hari ini bisa content with God. Saya suka apa yang Jerry Bridges katakan. Saya sangat setuju. Dia katakan godaan pertama di dalam sejarah manusia adalah godaan ketidakpuasan. Atau yang kita sebut sebagai tidak pernah merasa cukup. Ketika kita mengalami ketidakpuasan, kita sebenarnya sedang mempertanyakan kebaikan Tuhan. The very first temptation in the history of mankind was the temptation to be discontent. That is what exactly discontentment is. A questioning of the goodness of God. Iblis sangat pintar, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi. Dia membuat kita semua di sini mempertanyakan kebaikan Tuhan. Iblis membuat kita di sini mempertanyakan penyediaan Tuhan. Iblis membuat kita di sini berpikir bahwa dengan Tuhan saja hidup kita tidak akan cukup. Apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan sudah sediakan tidak cukup. Kita nggak bisa bersuka cita dengan apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Kita tidak bisa merasa puas dengan apa yang Tuhan sudah sediakan.
Kita akan terus merasa kekurangan. Dan tidak sedikit dan tidak jarang kita di sini berpikir bahwa Tuhan tidak peduli dan Tuhan tidak sayang sama kita. Kenapa? Karena kita merasa ada hal yang kita belum dapatkan. Seperti iblis menipu Hawa. Bayangkan, Hawa di taman, hampir saya bilang taman Getsemani, taman Eden. Oke, Hawa di taman Eden. Semua pohon yang ada dia bisa nikmati. Cuman Tuhan bilang, cuman pohon kehidupan dan pohon pengetahuan ini jangan kamu sentuh. Tapi apa yang terjadi? Hawa merasa tidak puas dengan semua pohon-pohon yang lain yang ada yang Tuhan sudah kasih. Dia masih melihat kepada kedua pohon ini. Dan iblis berhasil membuat si Hawa berpikir bahwa pohon pengetahuan ini sangat menarik, sangat baik, sangat sedap untuk dimakan. Akhirnya itu membuat Hawa mengambil pohon pengetahuan itu. Karena dia merasa tidak puas dengan pohon-pohon lain yang Tuhan sudah sediakan. Hari Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, saya mau tanya. Ada nggak kita berpikir bahwa hidup kita tidak akan cukup jika kita tidak memiliki sesuatu? Berapa sering hari ini dalam hidup kita berpikir, hidup ini tidak cukup karena saya tidak punya sejumlah uang tertentu. Saya harus punya sejumlah uang ini baru saya akan cukup. Itu membuat kita hari ini tidak bisa melihat rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya bukan berbicara bahwa kita tidak membutuhkan uang dalam kehidupan kita. Tapi kadang-kadang karena cara kita melihat, kalau kita nggak punya sejumlah ini, kita nggak cukup. Dan kenyataannya, begitu kita capai jumlah itu, kita akan bilang apa? Tetap nggak cukup, kita mau lebih lagi, betul tidak? Itulah manusia. Dan itulah cara kerja iblis. Makanya kita jadi nggak bisa menghargai rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada kita sini merasa kalau saya tidak punya pasangan hidup dengan kriteria seperti ini, tidak cukup. Itu membuat kita nggak bisa hargai pasangan di dalam hidup kita. Kadang kita lihat istri kita, kok kayak gitu ya? Kita lihat suami kita, aduh, andaikan saja. Itu membuat kita jadi nggak bisa menghargai rancangan. Padahal Tuhan kasih, kalau kalian udah menikah ini, berarti apa? Berarti Tuhan sudah rancangkan buat kalian. Tuhan tahu itu yang terbaik. Cuma kita berharap, andaikan dia kayak cowok-cowok di film Korea itu. Mau nyebrang buka jaket, taruh di lantai. Kedinginan dia buka jas, taruh. Saya suka nonton film Korea sama istri saya bilang, Hani, tolong ya, jangan sesudah ini ekspektasi kamu jadi berubah. Tiba-tiba saya kurang ganteng lagi bagi kamu. Padahal dulu dia bilang saya paling ganteng. Sekarang saya mulai dengar dia bilang, itu gantengnya. Saya agak sakit hati dengar itu sebenarnya. Tapi hati-hati saudari, kadang-kadang itu bisa membuat kita punya pengharapan yang salah. Dan melihat pasangan kita jadi tidak cukup. Suami, kadang-kadang kita lihat wanita yang lebih muda. Kita lihat istri kita, kok gitu ya? Kok gak cantik ya? Dia gak cantik gara-gara kamu. Kamu nanya lagi. Kadang-kadang kita punya, itu yang buat kita jadi merasa nggak bisa lihat. Ini rancangan Tuhan, bukannya pernikahan saya. Bagi kita di sini kalau kita nggak punya pasangan hidup. Ya kita bilang, nggak bisa lah saya bersuka cita. Saya harus ada suami, saya harus ada pacar, baru saya bisa bersuka cita. Saya harus ada istri. Saya lihat ada yang jauh lebih happy, bahkan sebelum mereka punya pasangan. Ada yang sesudah pacaran malah jadi tidak happy hidupnya. Betul tidak? Jadi bukan soal siapa yang kamu punya. Kamu bisa lihat ya hari ini kalau Tuhan masih rancangan kamu single, berarti Tuhan mau kamu enjoy dan kamu bisa enjoy walaupun kamu single. Nah, saya sangat semangat dengan season single. Ya, walaupun usia mereka mulai indah, tetapi
Walaupun mereka belum punya pasangan, tetapi mereka bersuka cita. Dan mereka bisa menikmati kehidupan mereka sebagai seorang murid Yesus. Ada kita di sini yang merasa tidak puas dan tidak bisa happy. Dan merasa kurang. Kenapa? Karena gak punya keturunan. Saya mau katakan, brothers sisters. Mungkin Tuhan punya rancangan lain. Tuhan mau kamu jadi berkat bagi anak-anak yang mungkin tidak punya keluarga. Kalau kita gak bisa lihat, kalau kita gak puas, kita gak akan pernah bisa lihat rancangan Tuhan di sana. Brothers sisters, mungkin kita di sini merasa, saya gak dapat pekerjaan yang seperti ini. Saya tidak puas, saya merasa kurang. Mungkin rancangan Tuhan adalah supaya kamu apa? Supaya kamu menjadi terang di tempat kerja yang sekarang ini. Rancangan Tuhan adalah supaya kamu berikan yang terbaik di tempat kerja ini. Bukan terus mengimpikan sesuatu yang lain. Bukan berarti kamu tidak boleh maju. Boleh. Tapi bisa nggak kita syukuri apa yang kita punya hari ini? Kita berikan yang terbaik kita saat ini. Banyak kita di sini berpikir, kalau saya nggak masuk kampus ini, saya pasti kurang. Brothers sisters, mungkin Tuhan mau kita di sini untuk menjadi terang di kampus kita yang sekarang ini. Kadang-kadang akhirnya apa? Karena kita merasa kurang, kita nggak memberikan yang terbaik, kita nggak sekolah dengan terbaik. Ada kita di sini yang berpikir mungkin kalau saya nggak menjadi bagian daripada kelompok pertemanan ini, saya kurang. Akhirnya apa? Akhirnya kita nggak bisa menghargai teman-teman yang Tuhan kasih yang ada di sekeliling kita. Ada yang berpikir kalau kita nggak dapat tingkat kesehatan kita seperti ini, kita nggak bisa, kita merasa kurang. Kadang-kadang Tuhan biarkan kita ada 1-2 penyakit dalam hidup kita untuk kita tetap rendah hati di hadapan Tuhan dan kita bisa menjadi berkat bagi yang lainnya. Karena kita berpikir kalau kita nggak sampai kesuksesan seperti ini, bisnis kita nggak sebesar ini, kondisi keluarga kita tidak seperti yang kita inginkan, kita merasa kita kurang dan kita nggak bisa menghargai apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kalau itu sikap kita, makanya kita nggak bisa melihat rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita dan punya jalan yang lebih tinggi, lebih besar, lebih baik untuk kehidupan kita semua di sini. Hari ini, brothers sisters, Tony Gaskin katakan, memiliki rasa cukup bukan berarti kita tidak ada keinginan untuk lebih. Bukan berarti itu. Tetapi kita bisa bersyukur akan apa yang kita sudah miliki dan sabar akan apa yang akan datang. To be content doesn't mean you don't desire more. It means you are thankful for what you have and patient for what is to come. Itu artinya kita content. Artinya kita punya rasa cukup. Kita hanya akan bisa melihat rancangan Tuhan itu jauh lebih baik, jauh lebih tinggi, jauh lebih besar. Kalau hari ini kita bisa content with God. Kita bisa memiliki rasa cukup itu karena Tuhan. Yang kedua, masih semangat ya? Kita perlu punya ini masuki 2022. Kita perlu ini untuk menjalankan 2022. Kita perlu content with God. Yang kedua, kita baca di ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita. Sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Brothers and sisters, ketika kita mulai discontent, ketika kita mulai merasa tidak cukup, merasa tidak puas, biasanya manusia atau sebagai manusia kita akan mulai jatuh dosa. Ketika kita jatuh dosa, kita akan terpisah dari Tuhan. Dan seperti kita tahu, kata dosa itu sendiri artinya adalah missing the mark. Atau tidak tepat pada sasaran. Dengan kata sederhananya, kita tidak hidup dalam rancangan Tuhan. Dan selama kita jatuh dalam dosa, selama kita terpisah dari Tuhan, kita tidak akan bisa pahami, tidak akan bisa mengerti, tidak akan bisa menerima rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Gak heran di ayat ini Tuhan berkali-kali katakan, carilah Tuhan, datanglah kembali kepada Tuhan, tinggalkan dosa-dosa, kembali kepada Tuhan. Itu yang Tuhan panggil bangsa Israel. Kenapa? Karena hanya ketika bangsa Israel
kembali dekat dengan Tuhan, connected to God. Saat itulah bangsa Israel bisa kembali melihat rancangan Tuhan yang lebih tinggi, lebih besar, lebih indah untuk kehidupan mereka. Brother sister, sama untuk kita semua hari ini. Kenapa kita sulit untuk melihat bahwa Tuhan punya rancangan yang lebih besar, Tuhan punya rancangan yang lebih baik, Tuhan punya rancangan yang lebih tinggi dalam kehidupan kita? Karena kita sedang jauh dari Tuhan. Kita nggak bisa mengerti cara pikirnya dia. Kita nggak bisa mengerti isi hatinya dia. Kita ragu akan kasihnya dia. Dan itu yang membuat kita susah hari ini untuk bisa melihat bahwa Tuhan punya rancangan yang luar biasa untuk hidup kita. Pertanyaannya nih, apa sih yang sering membuat kita tidak balik kepada Tuhan? Apa sih yang membuat kita sekarang sulit untuk bertobat, sulit mendekat kepada Tuhan? Saya bertemu dengan brother sisters yang mengatakan bahwa saya merasa diri saya tidak layak. Dan itu betul. Kita di sini nggak ada yang layak. Nggak ada yang layak. Karena dosa membuat kita tidak layak di hadapan Tuhan. Dan saya setuju. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudari yang saya kasihi. Walaupun kita tidak layak, bukan berarti kita tidak bisa kembali kepada Tuhan. Yang saya mau tekankan adalah gini. Our sins are great. Dosa kita memang besar. Dosa kita memang membuat kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi yang saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. But God's grace is even greater. Kasih karunia Tuhan jauh lebih besar. Oh, kita baca di sana, makanya dia bilang Tuhan akan memberikan pengampunan dengan limpahnya. Artinya apa? Ngapain kasih berlimpah kalau kita dosanya dikit? Karena dosa kita banyak, maka Tuhan kasih berlimpah. Tetapi hari ini ada bagian kita untuk bertobat. Untuk tinggalkan dosa kita dan kembali kepada Tuhan. Lebih daripada kita sibuk memberikan alasan. Aduh, gua gak layak, dosa gua udah terlalu berat, saya udah terlalu jauh dari Tuhan. Semakin kita jauh dari Tuhan, semakin sulit kita semakin sulit kita untuk bisa melihat rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya memohon brother sisters, mari kita kembali ke Tuhan. Kalau selama 2021 kamu merasa kamu jauh, kamu merasa kamu ada distance dengan Tuhan, kamu udah mulai tidak mengambil hubungan kamu dengan Tuhan secara serius, saya mengajak kembali kepada Tuhan. Jangan biarkan iblis menipu kita dan pikir kita nggak layak. Yes, kita memang nggak layak. Tapi kasih karunia Tuhan jauh lebih besar daripada dosa-dosa kita. Waktu kita kembali dekat sama Tuhan, kita akan bisa melihat rancangan Tuhan. Ada kita yang katakan bahwa terlalu berat, terlalu sulit. Aduh, gak sanggup saya untuk ikuti cara Tuhan. Saya mau jalan saya sendiri, saya mau cara saya sendiri. Terlalu berat untuk kembali kepada Tuhan. Saya katakan sekali lagi, saya setuju. Ikut Tuhan, kembali ke Tuhan, taat kepada Tuhan, memang berat. Memang sulit. Tapi saya juga mau katakan ini. If we don't spend time to do what is right, we will spend more time to correct what is wrong. Kalau kita nggak menghabiskan waktu, nggak mengambil waktu hari ini untuk melakukan yang benar, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk memperbaiki yang salah. Lebih baik berat lakukan yang benar daripada lebih berat untuk memperbaiki yang salah. Saya mengajak, memang berat. Saya tahu memang sulit. Saya mengerti. Saya tahu mau ikut Tuhan itu gak gampang. Berbalik kepada Tuhan, lakukan apa yang Tuhan mau lagi, itu susah. Tapi saya mau ingatkan, lebih berat memperbaiki yang salah ke depannya. Saya gak mau kita menyesal. Saya mau kita di sini bisa berbalik kepada Tuhan. Ada yang kita katakan di sini bahwa kita masih enjoy. Aduh, ini terlalu enak, terlalu nikmat, terlalu... Memang dosa itu nikmat. Kalau nggak nikmat, kita nggak akan lakukan dosa, betul tidak? Ya, yang namanya dosa pasti nikmat. Tapi seperti yang saya sudah katakan berulang-ulang, tidak melakukan dosa itu jauh lebih nikmat. Jauh lebih nikmat. Jadi jangan mau ditipu sama iblis. Yes, nikmat. Buah pohon pengetahuan, nikmat.
Tapi kalau dilihat konsekuensinya, mana yang lebih nikmat? Lebih nikmat tidak makan itu buah, betul tidak? Sama dalam kehidupan kita. Jadi hari ini kalau kita tergoda untuk tidak memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, jangan dengarkan. Karena iblis tidak mau kita di sini bisa menikmati, menghargai rancangan Tuhan yang lebih besar, lebih tinggi, lebih baik untuk kehidupan kita semua di sini. Mari kita bertobat. Mari kita kembali dekat dengan Tuhan. Connected to God. Karena dengan hanya demikian kita akan memahami rancangan Tuhan bagi kehidupan kita. Apapun yang terjadi di 2022. Yang terakhir. Di ayat 8 dikatakan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Sebab ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan menjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan. Sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Kenapa dikatakan bahwa jalan Tuhan, rancangan Tuhan itu lebih baik? Kenapa dikatakan jalan Tuhan, rancangan Tuhan itu lebih tinggi? Karena apapun yang Tuhan kerjakan, tidak ada yang sia-sia. Kenapa dikatakan bahwa rencana dan rancangan Tuhan itu lebih tinggi dan lebih baik? Karena dari yang buruk pun Tuhan bisa mengubahkan itu menjadi baik. Itu yang Tuhan lagi mau coba sampaikan dari apa yang tadi baru kita baca. Tuhan selalu tahu yang terbaik. Tuhan selalu ada tujuan ketika dia melakukan segala sesuatu. Dia bahkan bisa mengubahkan yang buruk menurut kita menjadi baik. Tetapi ketika kita kecewa, kita menjadi tidak bisa melihat. Ketika kita menjadi pahit, kita menjadi buta. Akhirnya kita kehilangan iman kita. Hari ini kita nggak akan bisa melihat bahwa rancangan Tuhan itu lebih baik, lebih tinggi, lebih besar untuk hidup kita. Kalau kita nggak punya yang namanya confident in God. Kalau kita hari ini nggak punya yang namanya iman, rasa percaya yang dalam kepada Tuhan. Hari ini sebagai manusia kita lebih gampang mempertanyakan Tuhan daripada percaya kepada Tuhan. Kita sering bertanya kenapa Tuhan? Lebih daripada kita katakan bahwa I know this is best for me. Sometimes what tastes bitter can make us better. Kadang-kadang apa yang terasa pahit, itulah yang membuat kita lebih baik. Jadi jangan kita tolak waktu itu pahit. Jangan kita lari waktu itu susah. Kita harus punya confidence in God. Bahkan pada saat tersulit di dalam kehidupan kita. Apa sih yang sering buat orang hari ini tidak punya confidence in God? Apa yang sering buat orang jadi kecewa dan pahit kepada Tuhan? Karena terlalu banyak mungkin yang tidak berjalan seperti yang mereka inginkan. Apa yang kita sudah doakan, apa yang kita impikan, tidak berjalan seperti yang kita mau. Tidak terjadi dalam waktu yang kita mau. Tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita sudah punya. Hari ini Bapak Ibu Saudari yang saya kasihi,
Saya mau ajak kita sini percaya. Every time I thought I was rejected from something good, I was redirected to something better. Saya pernah baca ini dan saya bilang, wow, this is true. Ya, setiap kali saya berpikir saya dicegah dari sesuatu yang baik, sebenarnya kita ini sedang dialihkan ke hal yang lebih baik. Percaya nggak hari ini? Mungkin pengalaman atau contohnya adalah gini. Mungkin kita di sini ada yang pernah gini. Dulu kita putus dengan pacar kita. Kita down, kita discouraged. Kita bilang dunia akan hancur. Ya, kita pikir the end of the world. Karena saya putus pacar. Tapi sebenarnya kita putus dengan pacar, Tuhan lagi mau kasih pacar yang, atau istri yang, atau suami yang baik sebenarnya, terbaik buat kita. Atau pasangan terbaik buat kita. Bisa gak kita lihat seperti itu? Kadang Tuhan tutup peluang usaha ini karena Tuhan lagi mau kamu punya peluang usaha ini yang lebih baik. Kadang kita kehilangan pekerjaan karena Tuhan lagi mau kamu dapat pekerjaan yang lebih baik. Nah, kalau kita hari ini nggak punya confidence di dalam Tuhan, kalau kita hari ini nggak percaya, ya tentu susah. Kita nggak bisa melihat rancangan Tuhan terbaik buat kita. Tidak semua hal akan berjalan seperti yang kita mau, Bapak Ibu Saudari yang saya kasihi. Tapi kita harus percaya, ada yang lebih baik yang Tuhan siapkan buat kita. Amin. Ada kita di sini susah untuk confident di dalam Tuhan. Kenapa? Karena terlalu banyak kegagalan. Yes, saya mengerti. Kalau kita gagal dan gagal dan gagal, memang buat kita jadi sangat discouraged. Tapi hari ini saya mau kita sini percaya juga bahwa kegagalan hanya bagian daripada keberhasilan. Berapa banyak hari ini, ya, keberhasilan kita dicapai saat ini sebenarnya sudah diawali dengan banyak kegagalan. Ada kita di sini yang mungkin merasa susah untuk punya confidence dalam Tuhan. Karena terlalu banyak masalah silih berganti kayaknya gak habis-habisnya. Kayak kereta gak selesai-selesai. Pernah kamu lagi nunggu di jalan pintu kereta? Pernah ya? Saya pernah nunggu di pintu kereta, mana saya lupa. Ya ini kereta lewat dan nunggunya lama nih. Kereta lewat, udah panjang lagi. Ya kan? Kita pikir setelah itu dia akan buka, enggak. Tiba-tiba ada kereta lain lagi lewat. Kayak enggak selesai-selesai. Dan mungkin ini yang kita sedang alami saat ini. Makanya membuat kita hari tidak punya confidence di dalam Tuhan. Kok masalah silih berganti. Iblis berusaha menipu kita. Dan membuat kita hari ini percaya bahwa masalah kita itu lebih besar daripada Tuhan kita. Saya mau ingatkan, masalah kita boleh banyak. Tapi Tuhan kita lebih besar. Saya mau share sedikit tentang hati saya hari ini. Terus terang 2021 bukan tahun yang mudah. Terutama untuk ministry single brother di Jakarta Pusat. Ministry di mana saya memimpin. Di tahun 2021 kita harus ditinggal oleh 3 brother single kita. Mereka berpulang kepada Tuhan. Sangat jarang. Dalam 1 tahun. Di ministry single. Ada brother yang berpulang. Atau sister yang berpulang. Tapi untuk ministry single pusat. Tahun lalu. Ada 3 brother berpulang. Kita happy karena mereka mengakhiri pertandingan dengan baik. Tapi berat. Belum lagi ada beberapa brother yang mengambil keputusan untuk meninggalkan jemaat dan meninggalkan Tuhan. Di malam tahun baru, ketika kita semua bersuka cita, saya dapat WhatsApp. Seorang yang sangat saya dekat memutuskan
untuk meninggalkan jemaat. Saya mulai tahun dengan discourage. Tapi saya bersyukur. Saya ambil waktu dengan Tuhan. Saya percaya. Tuhan sayang kepada ministry Single Pusat. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap sayang. Tuhan tetap punya rancangan yang lebih baik. Tuhan tetap punya rancangan yang lebih besar. Tuhan tetap punya rancangan yang lebih tinggi. Saya mungkin banyak buat kesalahan. Tapi waktu saya baca, bahkan Tuhan bisa ubahkan kesalahan untuk menjadi hal yang baik. Yang tadinya harus tumbuh semak, tapi Tuhan bisa ubahkan menjadi pohon sonobar. Saya menolak untuk discourage. Saya mengambil keputusan untuk confident in God. Saya bersyukur. Saya bisa bersuka cita. Saya bisa punya planning ke depan. Saya bisa belajar. Saya bisa make meaning dari apa yang terjadi. Bapak Ibu Saudari yang saya kasihi, saya nggak tahu bagaimana hidup kita. Mungkin ada banyak hal yang tidak beres-beres datang dan silih berganti dan buat kita jadi down dan kecewa. Tapi hari ini saya mengajak, jangan biarkan iblis menipu kita dan melihat bahwa kita nggak bisa percaya kepada Tuhan kita. Jangan sampai kekecewaan menutup mata iman kita. Jangan sampai problem menutup pandangan kita akan apa yang Tuhan bisa lakukan. 2022 Tuhan punya rancangan. Tuhan punya rencana yang lebih tinggi, lebih besar, lebih baik. Saya mengajak hari ini Bapak Ibu Saudari, mari kita masuki 2022. Mari kita jalankan 2022. Dengan kita di sini berhenti untuk mencari kepuasan di tempat yang lain. Tapi kita ambil keputusan, kita akan content with God. Kita akan mempunyai rasa cukup, rasa puas di dalam Tuhan. Yang kedua, mari kita bertobat. Mari kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita kembali kepada Tuhan. Supaya kita bisa connected to God. Dan biarlah itu membantu kita untuk bisa mengerti, memahami rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita jadi bisa mengerti isi hati Tuhan bagi kita. Yang terakhir, dengan segala kabar buruk yang terjadi, segala tantangan yang ada, segala masalah yang kita hadapi, saya mau ingatkan, God is greater. Tuhan itu lebih besar dari segala tantangan masalah yang ada. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Karena itu mari kita punya confident di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa Dia tahu yang terbaik dan Dia berkuasa di dalam kehidupan kita semua di sini. Mari kita punya 2022 yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih sekali lagi atas semua kerja Engkau Tuhan di 2021. Terima kasih kami boleh memasuki tahun yang baru bersama-sama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan, 2022 Kau punya rancangan yang lebih baik. Rancangan yang lebih tinggi. Walaupun Tuhan ada hal-hal yang mungkin tidak berjalan seperti apa yang kita mau. Tapi kami tetap percaya Tuhan. Engkau tahu yang terbaik buat kami. Bantu kami di sini hari ini untuk betul-betul bisa content with you. Punya rasa puas, cukup hanya dalam Engkau saja. Bantu kami di sini selalu connected to you. Selalu dekat dengan Engkau. Dan bantu kami semua di sini punya confident di dalam Engkau. Kami butuh itu Tuhan. Untuk kami bisa menjalankan 2022. Kami butuh itu Tuhan untuk menghadapi segala ketidakpastian yang ada di depan. Tapi di dalam Engkau Tuhan kami yakin dan percaya Tuhan. Bahwa rancangan Engkau selalu terbaik, selalu lebih tinggi, selalu lebih indah untuk setiap kami semua di sini. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.